Halo teman-teman, balik lagi di Jalan Cerita. Di trip video kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk pergi ke kepulauan di timur Indonesia, yaitu Kepulauan Maluku. Perjalanan saya ke Maluku ini saya lakukan di tahun 2023 untuk satu perjalanan dinas. Dan di sana saya berada sekitar 1 minggu, teman-teman, mengelilingi pulau-pulau yang ada di Maluku. Dari Ambon menuju Pulau Seram, dari Pulau Seram balik lagi ke Ambon, lalu ke Pulau Buru. Nah, di sequel pertama kali ini, tentunya nanti videonya akan ada beberapa. Nah, ini sebagai video pertama adalah flight report atau trip report ya. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana penerbangan dari Jakarta menuju Ambon yang ditempuh dalam waktu 3 jam sampai 3 jam setengah, berangkat pagi-pagi buta, lalu tiba di sana tepat saat matahari terbit. Ini adalah kali pertama saya menginjakan kaki di Indonesia Timur. So, mari kita saksikan journey-nya, perjalanannya. Nah, teman-teman, mayoritas penerbangan ke Indonesia Timur itu berangkat tengah malam. Paling awal tuh yang ke Jayapura, biasa mereka berangkat jam 12 malam. Nah, untuk ke Ambon ini berangkat jam 1.20. Pada waktu saya berangkat, penerbangan ke Ambon dilayani oleh 3 maskapai, Batik, Citylink, dan Garuda. Batik dan Citylink berangkat 1.20, sedangkan Garuda berangkat jam 9 pagi. Ini saya naik Batik Air, dan ya karena Batik Air ya teman-teman ya, jadi kita nggak naik Garbarata, kita diantar dulu pakai bis sampai ke pinggir pesawat. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa Batik Air ini merupakan bagian dari Lion Group yang dulu ketika awal didirikannya itu mengusung konsep full service. Jadi dia mau head to head competition dengan Garuda Indonesia. 2015 saya pernah ke Manado naik Batik Air, dan untuk penerbangan di atas 2 jam waktu itu dapat makannya makan berat, hot meal, dan juga in-flight entertainment alias TV di kursi itu nyala, teman-teman. Tapi di kali ini, setelah pandemi mungkin ya, saya juga kurang tahu tepatnya kapan, Batik Air itu turun kelas. Dia tidak lagi mengusung full service, tapi menjadi sejenis seperti medium service. Makanan masih ada, tapi udah nggak ada lagi makanan berat. Jadi nanti cuma dikasih snack dan air putih, dan TV-nya mati semua, teman-teman. Jadi penerbangan 3 jam ini ya udahlah, liatin jendela aja atau nggak tidur udah paling benar. Di belakang Anda, take a minute to look at the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure.
Tanpa sempat tidur, perjalanan harus kami lanjutkan menuju Pulau Seram. Jadi dari bandara kami diantar naik mobil menuju Pelabuhan Liang di utara Ambon. Tapi karena kita harus menunggu jadwal ferry, jadi kita mampir dulu ke Pantai Natsepa sekaligus sarapan. Dan inilah suasana Pantai Natsepa, teman-teman. Dingin, sejuk, dan juga sepi. Anginnya mantap. Karena cuaca sedang masuk musim hujan, jadi anginnya wow mantap banget teman-teman di sini. Dan saya masih nggak kebayang nanti kalau nyebrang gimana kalau lautnya bergelombang, apakah akan mabok atau enggak. Nah, teman-teman, setelah puas bermain-main di pantai, bukan bermain ya, tapi menunggu ferry, akhirnya kami OTW ke Pelabuhan Liang, dan ini udah sampai di Pelabuhan Liang. Seperti ini suasana pelabuhannya, teman-teman. Ini merupakan pelabuhan yang khusus menghubungkan antara Ambon di daerah Liang dengan Pulau Seram di sisi Waipirit, teman-teman. Nah, untuk pembelian tiketnya sendiri sebenarnya udah online ya, teman-teman. Jadi kita tinggal masuk dan bawa koper pun masih lancar lah, nggak terlalu ribet. Ya, ini adalah ferry yang akan membawa kita menuju Waipirit di Pulau Seram, teman-teman. Ferinya biasa aja sebenarnya kalau kita pernah naik kapal di Merak atau di Banyuwangi ke Bali, ya kayak gini lah bentuknya. Ini yang sisi kanan yang akan kita naikin, KMP Temi, teman-teman. Dan menurut warga lokal, KMP Temi ini yang paling proper, yang paling bagus karena di dalamnya itu ada ruang khusus AC. Kita bisa masuk dengan nambah, saya lupa berapa ya, 15 atau 30 ribu. Nama Pelabuhan Liang itu terambil dari nama daerah dan juga pantai yang ada di situ, yaitu Pantai Liang. Ini seperti ini teman-teman suasana pantainya. Kita bisa melihat dengan jelas gradasi warna ya. Ini tanpa diedit teman-teman ya. Dari bening, biru yang cerah sampai dengan biru yang gelap. Nah, inilah keindahan dari Indonesia Timur teman-teman, di mana lautnya itu wow, tiada bandingnya ya. Kalau kita di daerah barat mungkin seperti di Laut Jawa ya, lautnya di pesisir Jawanya coklat doang gitu. Kalau mau bening kita harus ke Karimun Jawa. Tetapi di Ambon, di pesisirnya pun lautnya begitu indah, begitu jernih. Dan ini posisi kapal sudah tarik jangkar teman-teman. Kita akan berlayar menuju Pelabuhan Waipirit di Pulau Seram. Waktu pelayaran berkisar setengah jam sampai 1 jam. Dan sepertinya ini cuaca akan cerah. Jadi pelayaran atau perjalanan akan berjalan dengan lancar. Tapi satu hal yang mengganggu adalah badan ngantuk banget. Ini belum tidur, belum mandi, ya udah makan sih ya. Jadi pengen banget nemu kamar mandi buat gebyur-gebyur lalu istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan lainnya. Ya, saya lebih memilih buat naik ke atas di bagian geladak, menikmati angin laut teman-teman. Karena saya pribadi jarang naik kapal ya, kalau di bawah agak mabok gimana. Walaupun di atas sebenarnya goyangannya lebih berasa. Tapi kali ini lautnya tenang teman-teman, jadi tidak masalah untuk berlama-lama di atas.
Ya, teman-teman, perjalanan ini bukanlah perjalanan jalan-jalan sendiri, tetapi merupakan perjalanan dinas di mana saya pergi diutus kantor untuk melaksanakan satu proyek ya. Di hari-hari ke depan saya akan pergi menyambangi desa-desa tidak berlistrik, teman-teman. Jadi waktu pas awal saya diutus untuk proyek ini agak bertanya-tanya ya, memangnya masih ada tempat-tempat di Indonesia yang nggak ada listrik? Kan sekarang udah modern ya. Tapi perjalanan ini membukakan mata saya bahwa di negeri yang luas dan kaya ini memang pembangunan masih belum merata, teman-teman ya. Dan kita bisa tahu, lihat sendiri ya, termasuk saya mengalami dari Jakarta menuju Ambon sudah jauh. Ditambah kalau mau ke pulau-pulau lain lebih jauh lagi. Ini masih harus naik ferry. Dan di video-video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana perjalanan saya menuju Manusa di jantung Pulau Seram, dan juga setelahnya di Pulau Buru. Itu perjuangannya nggak gampang ya, teman-teman ya. Harus menaiki kendaraan off-road, harus melewati jalanan berlumpur berjam-jam, dan tiba di sana dengan fasilitas desa yang sangat seadanya. Tapi inilah realita dari negeri kita, teman-teman. Dan semoga, saya berharap video ini bisa selain menghibur tapi juga menginspirasi kita untuk tetap mencintai negeri ini ya, teman-teman. Walaupun mungkin kita tidak tinggal di daerah terluar, walaupun kita tetap tinggal di daerah Pulau Jawa yang dekat dengan pusat pemerintahan, tapi itu seharusnya tidak menyurutkan niat kita untuk tetap mencintai negeri kita. Nah, teman-teman, kita perjalanan ke Manusa, istirahat bentar. Jalanannya mengerikan, serem, hancur, lewatin gunung berlumpur. Kayak begini nih. Oh, jalanannya. Tapi kita aman karena kakak-kakak sudah berpengalaman bawa motor.